Ya oke guys, balik lagi bersama saya di F2 Farm. Jadi untuk konten kali ini kita ya sharing-sharing aja ya guys ya, terkait ayam petelur saya yang saya jalani gitu ya. Nah ini bagi yang belum tahu, ini saya budidaya ayam ini ada sekitar kurang lebih 95 ekor ya guys ya. Ini sekarang 95 ekor lagi ya guys. Dari awal populasi itu kalau nggak salah 96 guys. 96 dan ini sekarang masih tinggal 95 lagi kurang lebih ya guys ya. Nah dan ini sudah berjalan sekitar 8 bulan ya. Ini 8 bulan. Dan ini saya masih satu paket ya guys ya. Jadi saya di sini budidaya itu di belakang rumah ya guys ya. Di belakang rumah ada space tanah ya, lumayan tuh. Tanahnya lumayan ya gitu, panjang. Akhirnya saya gunakan untuk sebagai ayam petelur gitu ya guys ya. Nah, ya mungkin bagi yang belum tahu ya guys ya, bisa lihat video-video sebelumnya. Jadi pakan yang saya kombinasikan untuk ayam petelur ini itu kita menggunakan maggot ya guys. Nah kalau belum pada tahu maggot, nanti ada video saya tuh banyak banget ya bahas tentang maggot gitu. Dan juga jadi purnya ini kita kombinasi ya guys ya, kurang lebih ya sekitar 20% lah itu kita bisa menggunakan maggot gitu. Jadi nggak full pur kita berikan ke ayam ya guys ya. Dan imbasnya bagus ya guys ya, kalau dikasih maggot ini nggak berpengaruh kok ke nafsu makan ayam juga. Malah makin nafsu menurut saya guys ya. Terus juga telur itu ini saya belum coba sih guys ya, cuman kata waktu itu saya ngikut webinar itu ayam petelur yang diberikan pakan maggot itu bisa menumbuhkan omega 3 bagi telurnya ya guys ya. Gitu. Nah ini juga saya mau uji coba sih guys. Selain itu juga katanya sih bisa menambah masa produksinya gitu ya guys. Jadi bisa lebih lama gitu. Ya mungkin yang awalnya setahun setengah bisa nyampe 2 tahun gitu ya guys ya. Nah ini juga kita mau uji coba gitu. Dan kalau untuk diberikan maggot ini guys, kita berikannya di sini sih saya aplikasi itu sekitar 2 hari sekali ya guys ya, saya berikan maggot ini. Ya cuman hasilnya menurut saya sehari setiap hari juga nggak apa-apa gitu guys diberikan maggot. Cuman karena kita di sini keterbatasan gitu ya. Jadi ya udah kita 2 hari sekali gitu pembeliannya. Tuh guys, dan bisa kayaknya juga ya guys ya, di sini manajemen kotorannya juga kita di bawah itu diberikan wadah ya guys ya tuh. Berikan wadah kotak-kotak karena agar mudah ya guys ya pada saat pengambilannya gitu. Kalau langsung di tanah susah ya guys ya nguruk-nguruknya gitu kan, apalagi nih kita di rumah gitu ya, takutnya nanti malah bau gitu ya guys ya. Jadi nggak bersih total gitulah ibarat kalau di tanah kan ngambilnya susah gitu. Nah itu dia guys. Dan kalau untuk vitamin ini kita lagi diberi vitamin ya guys ya, itu warnanya oranye. Jadi ayam saya ini baru pindah lagi guys. Ya mungkin kalau kalian bisa ngelihat video saya sebelumnya guys, itu tempatnya beda ya. Ini kan tembok nih ya, ini tembok tuh kanan kiri tembok gitu kan. Kalau di sana tuh sebelumnya itu kita berjaringan guys. Sebelumnya kita berjaringan gitu kan. Jadi ini baru dipindah karena tempat yang di sana itu ya lagi ada penggusuran ya guys ya. Jadi tempat kami ini mau digusur menjadi jalan gitu guys. Jadi alhasil tempat kita ini harus dipindah gitu, tempat ayamnya gitu ya guys. Itu aja sekedar sharing dikit gitu. Dan untuk produksinya sekarang ini alhamdulillah ya guys ya. Dari pas dipindah itu sekarang jadi ngurang guys. Yang awalnya bisa 90% waktu itu saya ya, dari populasi 95 ekor tuh itu saya mendapatkan sebelumnya guys ya, sebelum dipindah itu sekitar 89 guys setiap harinya itu untuk telurnya gitu ya. Cuman karena sekarang dipindah gitu ya, pindah lokasi ya, jadi ayamnya adaptasi lagi gitu ya guys ya, adaptasi lagi. Dan alhasil sekarang yang saya dapatkan itu ya kurang lebih sekitar 70 butir guys setiap harinya gitu ya. Mungkin sebelumnya itu saya yang ngurang ya guys ya, bisa sampai 50 gitu guys. Cuman alhamdulillah sekarang udah mulai stabil nih ayamnya gitu. Dan juga ini masih pagi ya guys, jadi telurnya belum semuanya gitu. Tuh, masih banyak yang kosong kan ya. Nanti paling sekitar jam 12 itu biasanya udah agak banyak tuh guys. Gitu guys. Ya mungkin ini saya juga mau sharing ya guys ya mengenai kotoran ya. Biasanya kan kalau dalam budidaya ayam itu kotoran itu menjadi masalah ya guys ya. Gitu. Nah kalian bisa lihat ini kotoran ayam kita ya guys ya. Tuh semuanya lemah ya guys. Nggak ada berbentuk tuh, semuanya hitam dan juga ya halus ya guys ya. Ya mungkin ini masih baru-baru yang gini-gini ya guys ya. Cuman yang bau-baunya itu udah halus ya guys ya. Nah
Kira-kira kenapa bisa gitu guys. Dan ini baunya juga tidak terlalu bau ya guys ya. Kalau kalian misalnya berkunjung ke sini tuh nggak terlalu bau, karena kotorannya tuh halus ya guys ya. Ini bisa kalian lihat nih. Nah ini halus banget ya guys tuh. Ini kita nggak tahu ya guys ya. Waktu itu saya pernah uji coba pakai maggot BSF ya guys ya. Yang maggot BSF itu dia nggak kuat guys. Kalau pakai maggot yang BSF, saya waktu itu sampai make ada kali 10 kilo nih sekotak ini nih sampai sana ya. Terus 10 kilo saya kasih maggot BSF, cuman pada mati gitu guys. Bukan lalatnya, maggotnya gitu ya, si belatungnya gitu nggak kuat. Dan hasil malah didominasi sama lalat hijau ya guys ya. Maksudnya lalat-lalat biasa gitu, lalat rumahan gitu kan. Nah akhirnya saya biarin aja kan gitu, saya biarin aja biar mereka lalatnya pada makan. Ya akhirnya lumayan juga gitu guys. Jadinya halus-halus seperti ini gitu. Ini pas saya buka nih pasti ada banyak belatung lalatnya nih guys. Ini bentar ya. Nah ini dia guys, bisa kalian lihat ya. Ini kalau kita buka, ini banyak banget belatungnya guys ya tuh. Oh bisa kalian lihat gerak-gerak tuh guys. Cuman nggak apa-apa guys, lumayan juga guys tuh. Ini jadi kotorannya halus. Nggak nggak basah ya guys ya tuh. Nah, bisa kalian lihat ya tuh banyak banget tuh. Oh, halus ya guys ya tuh. Cuman ya guys ya, ini kalau kalian buka seperti ini nih, itu bau gasnya tuh ya guys ya, sangat mengganggu kita. Jadi kalau kalau misalnya kita nggak aduk gini sih nggak bau ya guys ya. Cuman kalau kita balik nih, ini kalian deketin gitu ya, bau gasnya guys ya, aduh nggak tahan. Karena bahaya gitu gas metanya ini kalau ke kita. Tapi bagus juga karena ya pada saat ini diurai gitu sama dia kotorannya. Tuh, jadi baunya tuh pas kita panen aja gitu ya, bukan panen lah, kita angkut gitu ya. Tuh. Tapi lumayan nih guys ya, kalau buat jadi pupuk ini menurut saya bagus ini ya. Karena udah diolah. Jadi menurut saya bagus ya guys ya untuk jadi pupuk ya, kalau udah seperti ini ya, halus seperti ini gitu. Semuanya guys ya tuh, semuanya ini halus gitu tuh. Dan ini kita udah ada kayak guys ya sekitar 2 minggu. Ya beneran 2 minggu. Ini kita belum panen-panen ya guys. Ya karena tuh halus tuh guys ya. Tuh nyampe sini aja belum aja setengah nih guys nih. Ini aja belum setengah tuh. Nyampe itunya ya. Gitu, jadi bisa menjadi ya uji coba juga. Mungkin kalau udah ada yang berpengalaman bisa sharing ya guys ya. Kira-kira bagus nggak gitu kalau dipakai lalat-lalat yang biasa seperti ini gitu. Gitu ya guys ya. Karena saya pakai uji coba pakai maggot BSF tuh nggak kuat guys maggotnya. Nggak tahu pada mati waktu itu, pada lemes gitu kan si maggot BSF-nya. Alhasil tetap aja gitu didominasi sama si lalat-lalat yang ini, lalat rumahan ini guys. Gitu. Bukan lalat hijau ya, tapi ini lalat rumahan yang warna hitam itu guys. Tuh ya saya sih biarin aja karena lumayan ya guys ya tuh jadi halus gitu ya, saya biarin aja. Gitu, tapi boleh lah sharingnya kira-kira bagus nggak kayak gitu guys. Ya mungkin yang jadi bahayanya itu aja pas kita panen, ini pas kita angkut itu baunya menyengat banget guys. Makanya deket-deket deh. Kalau bisa pakai masker gitu. Karena ini bahaya ini kalau kita hirup itu perih. Apalagi di mata gitu guys. Itu aja paling. Ya mungkin sekian ya guys ya, sharing-sharing dari saya gitu. Moga-moga bisa kalian ambil lah manfaatnya ya guys ya, dari apa yang tadi saya jelaskan gitu ya. Moga-moga bisa menjadi inspirasi juga buat kalian. Mungkin ada yang berminat gitu ya guys ya, buat tadi niruin saya gitu ya, boleh pakai lalat yang rumahan gitu ya guys ya. Kita menggunakan lalat yang di sini gitu ya. Gak apa-apa, lumayan jadi halus kan gitu kotorannya, dan nggak bau juga gitu. Ya mungkin ada sharing-sharing juga dari yang para senior ya guys ya, yang udah berpengalaman, yang udah lama gitu, atau yang bahkan udah sukses dalam budidaya ayam petelur gitu ya. Boleh lah sharing-sharing, nanti kita berbagi ilmu gitu ya guys ya. Kalau saya juga di sini mau ngasih tahu ya guys ya, kalau saya ini budidaya ayam itu di bawah organisasi ya guys ya. Jadi ada namanya organisasi LPR. Ya mungkin saya udah jelaskan ya guys ya di video sebelumnya itu yang saya kunjungan ke mitra gitu ya guys ya. Nah saya di sini jadi untuk bergabung itu ya guys ya, langsung bisa langsung kontak aja ya guys ya, nomornya gitu. Ya nanti bisa di kolom komentar gitu ya bagi yang berminat gitu ya guys. Nanti saya kasih kontaknya insya Allah. Gitu. Ya oke guys, terima kasih udah nonton video saya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, terus dukung channel saya ini ya guys ya. Jadi semoga bisa berkembang dan juga saya bisa menginspirasi kalian semua gitu ya guys ya. Ya nanti insya Allah saya bakal bahas lagi mengenai ayam petelur atau bahkan tentang magotnya ya guys ya. Gitu. Oke, makasih.